Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu Tutor. Perkenalkan nama saya Gunawan Bayu Wicaksono dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota UPPJJ Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang yang melatari perkembangan kota itu memiliki dua bentuk dasar menurut Dovyati 1968, yakni pertumbuhan dan transformasi. Tahapan transformasi lanjutan didominasi fungsi baru itu mendominasi yang fungsi yang lama. Fungsi lama sepenuhnya digantikan dengan fungsi baru. Transformasi ini sering menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya. Transformasi yang tidak terkendali dapat berdampak besar terhadap budaya, ekologi, sosial, struktur kota, ekonomi masyarakatnya. Pentingnya identifikasi guna lahan. Yang pertama, banyaknya kegiatan pada lahan perkotaan yang membutuhkan identifikasi karakteristik guna lahannya. Yang berikutnya membantu memahami dinamika transformasi penggunaan ruang. Guna lahannya itu fungsi dominan suatu kawasan dan kegiatan aktivitas yang terjadi pada suatu persir atau bidang tanahnya. Kategori umum guna lahan dapat saya kategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu perumahan, yakni area yang digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Komersial, area yang untuk kegiatan perdagangan, jasa, dan bisnis. Kategori guna lahan berikutnya industri adalah area untuk kegiatan produksi, manufaktur, dan pergudangan. Guna lahan ruang terbuka hijau atau RTH, area hijau untuk konservasi, rekreasi, dan penunjang kualitas lingkungan. Kategori berikutnya kawasan lindung. Kawasan ini ditetapkan untuk perlindungan lingkungan dan konservasi ekosistem. Guna lahan campuran, area yang memadukan lebih dari satu fungsi seperti perumahan, komersial, dan area terbuka hijau. Fungsi lainnya, fungsi di luar kategori utama yang telah saya sampaikan tadi, atau sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah daerah tersebut. Sebagai catatan, tidak semua wilayah perkotaan memiliki fungsi lahan yang lengkap. Permasalahan di Kota Bandung. Tidak semua wilayah Kota Bandung berfungsi sesuai peruntukannya. Yang berikutnya, perlu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan untuk memahami perubahan yang terjadi. Transformasi lahan mempengaruhi kualitas lingkungan dan pemanfaatan ruangnya. Tujuan survei. Tujuan survei kali ini ada beberapa poin yang saya harapkan dapat tercapai, yakni mengaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Saya gambarkan sedikit, eh, yakni kegiatan tersebut, apakah fungsi ruang itu sesuai dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat di atas lahan tersebut, itu sudah sesuai dengan peruntukannya. Yang berikutnya, fungsi ruang. Mengidentifikasi peruntukan ruang seperti perumahan, komersil, industri, dan lainnya. Poin berikutnya, kegiatan atau aktivitas yang berlangsung, yakni mengamati aktivitas masyarakat yang terjadi di atas lapangan atau bidang atau persil di kawasan tertentu. Poin berikutnya, yakni dapat memahami sistem dan karakteristik guna lahan. Penjelasan singkatnya menganalisis pola, aturan, dan ciri-ciri penggunaan lahan yang berlaku untuk perkembangan dalam suatu wilayah. Variasi serta karakteristik kegiatan yang muncul. Secara singkatnya dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini dapat mencatat jenis kegiatan yang beragam, cara penyampaian itu berlangsung, serta faktor yang mempengaruhinya di dalam suatu jenis guna lahan.
Sasaran survei. Yang pertama, yakni mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam satu jenis lahan. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan. Keluaran kegiatan, eh, saya harapkan dari kegiatan survei kali ini dapat digunakan sebagai perencanaan tahap selanjutnya. Yang berikutnya dokumennya siap dipakai untuk pemerintah kota atau penyusun rencana. Ruang lingkup kegiatan berlokasi nantinya di Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dan waktu pelaksanaannya itu 1 semester. Cakupan pengumpulan data, observasi, serta analisis awal. Berikut diagram alir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Yang pertama itu memahami atau merumuskan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan data. Selanjutnya, menetapkan populasi dan sampel. Yang selanjutnya, menyusun perangkat survei. Dilanjutkan dengan menentukan area survei, melakukan survei dan etika survei. Dilanjutkan dengan mengolah, menampilkan, dan menginterpretasikan data, serta pengorganisasian tim, proposal jadwal, kepengurusan izin, dan estimasi biaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.